PKS go, 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 go PKS, go PKS go, 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 go PKS, go, go PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita banggakan Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallah bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, beserta keluarga. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Hadir bersama kita Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, Dr. Muhammad Sohibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan, dan juga Dr. Andes Suharna Surapranata MT beserta keluarga. Yang saya hormati, saya banggakan Sekretaris Majelis Syuro PKS, Bapak Muhammad Syauqi LC, serta keluarga. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, Dr. Suswono, beserta keluarga. Juga Ketua Dewan Syariah Pusat, Dr. Kiai Haji Muslih Abdul Karim MA, beserta keluarga. Juga yang saya hormati, saya banggakan, yang baru saja menyampaikan sambutan, Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi beserta keluarga. Jazakumullah khairan Beb atas sambutannya. Dan juga Bendahara Umum PKS Haji Mahfud Abdurrahman beserta keluarga. Yang saya hormati, saya banggakan, dan atas keringanan langkahnya menuju tempat ini para tamu undangan yang saya muliakan dan saya banggakan. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-10 dan ke-12. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada beliau, dan terima kasih atas ketiadaan beliau dalam kesempatan ini, ya, walau dalam suasana yang beliau masih dalam tahapan recovery, tapi alhamdulillah menyediakan waktu untuk hadir. Yang saya hormati Ketua MPR RI atau yang mewakili, tadi yang jelas yang mewakili Bapak Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid sekaligus sebagai Wakil Ketua MPR RI. Yang saya hormati, saya banggakan Dr. Haji Ahmad Basara SHMH yang mewakili Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Jazakumullah khairan Dokter. Yang saya hormati, saya banggakan bakal calon Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, Saudara Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan Allah takdirkan beliau akan memenangkan kontestasi ini. Yang saya hormati, saya banggakan para pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi. Yang pertama Mas Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Beliau hadir tidak sendirian, tapi hadir bersama-sama dengan jajaran pengurus pusat Partai Demokrat. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau juga akan menjadi pimpinan nasional pada masa-masa yang akan datang. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Haji Ahmad Ali. Insyaallah. Beliau Wakil Ketua Umum Partai Nasdem beserta seluruh jajaran. Kemarin kami bertemu dengan Pak Surya Paloh, mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan menyampaikan salam untuk yang semua kader simpatisan PKS dalam kesempatan milad kali ini. Yang saya hormati pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, para habaib, pimpinan ormas, serta tokoh-tokoh yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu,
tanpa mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Dan alhamdulillah dalam milad yang ke-21 ini, kami juga mengundang pimpinan-pimpinan para relawan yang akan berjuang untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan. Nggak tahu duduknya sebelah mana nih. Coba berdiri pimpinan-pimpinan relawan, sebelah mana pimpinan relawan? Oh ini, iya. Jazakumullah khairan. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Mahkamah Partai Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat MA, juga para ketua bidang badan DPP PKS beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Ketua Fraksi DPR RI tadi hadir beserta istri, juga Ketua Fraksi MPR RI Bapak Insinyur Tifatul Sembiring beserta para anggota. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Dewan Pakar Profesor Dr. Irwan Prayitno beserta jajaran Dewan Pakar. Mungkin Dewan Pakar di mana tempatnya berdiri? Sini ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PKS yang berasal dari berbagai daerah, kota, kabupaten, dan provinsi se-Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan struktur pengurus, anggota, dan simpatisan PKS di tingkat DPP, DPW, DPD, DPC, hingga DPRA di seluruh Indonesia. Ya. Karena sebagian ada menyaksikan melalui tayangan PKS TV. Insan pers, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebangsa dan setanah air. Tentu puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini dalam memperingati milad PKS yang ke-21. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan limpahan karunia kepada kita, dan mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kepada kita kemenangan demi kemenangan pada masa-masa yang akan datang. Salawat teriring salam semoga juga tercurah atas teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar PKS, hadirin, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Milad PKS yang ke-21 ini bukan hanya sekedar sebuah seremonial biasa, tetapi milad ini justru lebih menekankan pentingnya kesyukuran kita semuanya. Karena sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sama-sama kita yakini sebagai insan yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka niscaya Allah akan tambahkan kenikmatan demi kenikmatan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di tempat ini mengungkapkan rasa syukur kita sepulangnya dari tempat ini, semakin menguatkan kesyukuran kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kalau hari ini PKS dapat 8,21%, insya Allah pada pemilu yang akan datang target minimal 15% akan bisa kita capai. Amin. Kalau hari ini kita berada di luar pemerintahan dan tidak memiliki presiden dari dukungan kita, mudah-mudahan 2024 kita akan memiliki presiden dan berada di dalam pemerintahan. Tentu kesyukuran inilah yang harus terus-menerus saya ingatkan, khususnya pada diri saya, keluarga, dan kita semuanya. Sehingga dengan kesyukuran, insya Allah, Allah akan berikan capaian-capaian yang berat kepada kita akan menjadi lebih ringan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu kehadiran PKS tidaklah dimulai dari titik nol. PKS hadir sebagai embrio dari Partai Keadilan Sejahtera sebelumnya.
Sebagai bagian dari kesinambungan sejarah, Partai Keadilan melebur menjadi satu kesatuan dengan Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2002. Peleburan yang semakin mengokohkan cita-cita partai yang bukan hanya ingin mewujudkan keadilan, tetapi juga kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. PKS adalah anak kandung reformasi. Maka dalam setiap nafas perjuangannya, PKS senantiasa berkomitmen membawa semangat dan cita-cita reformasi, serta menjaga dan memajukan demokrasi. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, orang tua pas AHY, PKS menjadi bagian dari pemerintahan, turut serta mewujudkan stabilitas nasional dan memajukan demokrasi. Pada periode pemerintahan saat ini, PKS memilih jalan berada di luar pemerintahan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga kepantasan demokrasi, memastikan bahwa fungsi checks and balances berjalan di dalam demokrasi di negeri kita Indonesia. Maka dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada struktur, kepada pengurus, kepada anggota, dan kepada simpatisan PKS di seluruh Indonesia, para tokoh-tokoh bangsa, para cendekiawan, organisasi masyarakat sipil dan seluruh rakyat Indonesia atas segala upaya bersama yang telah dilakukan untuk memperbaiki negeri melalui jalan demokrasi. Keluarga besar PKS, hadirin saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. PKS menjunjung tinggi politik yang berkeadaban, politik yang berlandaskan pada sila-sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan, mengedepankan persatuan dan kemaslahatan bersama, bukan politik yang menebar stigma, kebencian, apalagi perpecahan. Politik yang dijalankan secara bijaksana melalui musyawarah dan perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga insya Allah akan menghadirkan kemenangan yang penuh berkah dan bermartabat. Maka dalam berjuang, PKS nantiasa berpedoman pada 4 pilar politik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat membangun kota Yathrib. 4 pesan beliau hendaklah diingat oleh kita semuanya. Ayyuhan nas afsyus salama bainakum wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bis salam. Saya kira ini yang harus menjadi pegangan kita dalam berpolitik. Yang pertama, seruan Rasul mengingatkan, ayyuhan nas, wahai manusia, seluruhnya kita seru. Inilah yang saya sebut dengan politik kebangsaan. Kita harus bisa menyapa seluruh elemen-elemen anak bangsa. Kita harus mampu berkomunikasi dengan seluruh elemen anak bangsa, sehingga dengan itu ada titik-titik temu untuk membangun negeri kita tercinta. Yang kedua adalah politik pemberdayaan. Mari kita berdayakan masyarakat kita di sektor pendidikan agar masyarakat bisa menjadi pintar, di sektor ekonomi agar masyarakat menjadi kaya, dan di sektor kesehatan agar masyarakat anak bangsa bisa menjadi sehat. Jadi mewujudkan anak bangsa menjadi anak bangsa yang pintar, kaya, dan sehat, disingkatnya PKS, pintar, kaya, sehat. Siap? Yang ketiga, terus jalin politik silaturahim. Bersilaturahimlah dengan berbagai elemen-elemen anak bangsa. Pilihan boleh beda, tetapi silaturahim harus tetap terjaga. Dan yang terakhir, tapi ini justru yang menjadi lebih penting adalah mari kita kuatkan politik spiritual agar supaya kita semakin dekat dengan Allah dan Allah memberikan kemenangan demi kemenangannya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar PKS, hadirin, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, PKS senantiasa berpedoman teguh pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itulah 4 pilar MPRR yang senantiasa kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dengan itu mudah-mudahan akan terjadi estafeta cita-cita para pendiri bangsa dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu bagian dari optimisme tersebut adalah berperan serta melahirkan kepemimpinan nasional. Alhamdulillah, bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat, serta para relawan dan seluruh rakyat Indonesia dalam satu barisan untuk mendukung penuh insya Allah bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, yaitu Saudara Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan Allah takdirkan beliau bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam momentum yang berharga ini, di hadapan Saudara Anies Rashid Baswedan sebagai Baca Pres Republik Indonesia, serta di hadapan para petinggi partai dan tokoh-tokoh bangsa, saksikanlah bahwa struktur, kader, dan simpatisan PKS di seluruh Indonesia insya Allah siap berjuang secara all out, berkorban secara totalitas untuk kemenangan PKS dan kemenangan Saudara Anies Rashid Baswedan dalam Pilpres 2024. Tentu mereka yang hadir ini menyaksikan seberapa jauh semangat saudara-saudara sekalian yang hadir di ruangan ini. Apakah saudara-saudara semua siap memenangkan PKS dan Saudara Anies Rashid Baswedan? Apakah saudara siap memenangkan PKS? Apakah saudara siap memenangkan Anies Rashid Baswedan? PKS, Anies. Apakah saudara semua siap berjuang menang bersama rakyat? Allahu Akbar. Merdeka. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, luar biasa gemuruhnya di tempat ini. Mudah-mudahan ini juga akan membawa semangat saudara-saudara kita yang hadir secara virtual. Saudara-saudara sekalian, tentu saja kita meyakini bahwa perjuangan ini tidaklah mudah. Ujian dan tantangan terasa semakin berat. Kemarin saya mendampingi Ketua Majelis Syuro Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri untuk bersilaturahim, berjumpa dengan Pak Surya Paloh, juga dari Demokrat Mas Ahaye beserta jajaran, berdiskusi mengenai situasi-situasi terkini. Kita prihatin atas peristiwa yang menimpa Pak Joni G. Plate. Kita salut tetapi dengan sikap kenegarawanan Bapak Surya Paloh untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita mendoakan keluarga besar Partai Nasdem insya Allah tegar menghadapi terpaan ujian ini. Insya Allah saya juga perlu mengungkapkan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan insya Allah tetap solid untuk terus berjuang memenangkan Saudara Anies Rashid Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Mari kita bekerja keras untuk merealisasikannya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pemilik kekuasaan. Semoga Allah senantiasa melimpah curahkan kasih sayangnya kepada kita dan kepada bangsa kita tercinta, memberikan kekuasaan dan mempergilirkan kemenangan untuk kita semuanya. Fasiru bi barakatillah fa innakum faizun. Teruslah berjalan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah bergerak, sesungguhnya kalian adalah para pemenangnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ingin sampaikan sebuah pantun. Sungguh indah hamparan pemandangan, gugusan kepulauan di Raja Ampat. Mari bersatu untuk raih kemenangan, kemenangan yang berkah dan bermartabat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.